Selamat datang di mata kuliah Palliative Care dengan topik Physical Symptoms Management dengan saya, Ibu Siska Natalia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan diskusikan peran perawat dalam manajemen gejala fisik, bagaimana menangani gejala pernapasan dan juga menangani gejala gastrointestinal. Prinsip kunci dalam symptom management adalah yang pertama, ini semuanya pilihan pasien, apakah pasiennya mau diobati, diberi obat atau diberi terapi lain ataupun tidak mau diobati. Lalu yang kedua, tentu saja memerlukan komunikasi yang terbuka dari pasien dan keluarga. Mereka boleh menceritakan apapun yang mereka alami, gejala-gejala apa yang mereka alami dan juga usaha-usaha apa yang sudah dilakukan. Yang berikutnya adalah kita perlu mendengarkan kisah pasien, termasuk pengalaman masa lalu. Siapa tahu pasien sudah mengalami hal yang sama atau gejala yang sama, dan juga yang dialami sekarang, bagaimana akibatnya dari gejala-gejala yang dirasakan menurut perspektifnya pasien. Berikut ini adalah gejala-gejala fisik yang paling sering terjadi pada pasien dengan kondisi paliatif. Yang pertama adalah nyeri. Nyeri ini sangat banyak kasusnya sehingga dibahas terpisah pada topik mengenai nyeri. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah sesak napas, mual muntah, anoreksia, dan konstipasi. Yang pertama akan kita bahas adalah sesak napas. Sesak napas adalah kesulitan bernapas saat melakukan aktivitas yang tidak akan terjadi dalam situasi normal. Dan juga sesak napas ini merupakan pengalaman yang sangat subjektif dari ketidaknyamanan pernapasan yang dialami pasien. Penyebabnya bisa saja ada masalah di sistem saraf pusat atau di perifer, ada gangguan asam basa, gangguan pada paru, dan juga kecemasan. Untuk mengkaji sesak napas, seperti yang sudah kita ketahui dan kita lakukan sehari-hari pada saat merawat pasien, kita mengamati laju pernapasan dan bagaimana upaya pernapasan. Ingat, inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi perlu dilakukan. Lalu kita juga perlu untuk mengukur status oksigenasi menggunakan oksimetri atau jika sudah parah kita melakukan analisa gas darah. Tentu saja ini berkolaborasi dengan dokter yang menangani pasien. Auskultasi suara paru-paru dengan detail juga perlu kita lakukan untuk melihat apakah ada masalah di dalam paru-paru yang terdengar dalam suara paru-paru yang lain. Lalu mintalah klien untuk menilai tingkat keparahan sesak napas mereka seperti halnya skala nyeri. Skalanya 0 sampai 10. 0 jika tidak sesak napas, 10 jika terasa sangat berat. Lalu Anda ketika mengkaji, Anda dapat menilai juga kemampuan mereka untuk berbicara dalam kalimat, frase, atau kata. Tentu saja jika pasien sesak, jangan dipaksa untuk menjawab dengan detail. Biarkan misalnya dia mengangguk atau menggelengkan untuk iya dan tidak. Yang berikutnya, seperti yang tadi sudah dibahas, penyebab dari sesak napas adalah kecemasan. Sehingga kita perlu menilai apakah klien sedang merasa cemas atau apa saja yang membuat klien cemas. Lalu kita perlu melihat apakah ada penyebab lain, misalnya ada nyeri dada atau nyeri yang lainnya yang menyebabkan pasien sesak napas. Kita juga perlu menilai faktor-faktor yang memperbaiki atau memperburuk sesak napas yang dialami oleh pasien. Yang berikutnya adalah mengevaluasi dampak sesak napas pada status fungsional dan kualitas hidup yang pasien alami sekarang. Sebagai manajemen farmakologinya, kita bisa berkolaborasi dengan dokter menggunakan bronchodilator, steroid, menggunakan nebulasi, menggunakan sedasi. Lalu ada juga psikostimulan atau contohnya benzodiazepin. Lalu opioid dalam dosis kecil juga dapat dilakukan atau diberikan untuk bronchodilator. Tapi kita harus pastikan ini aman untuk pasien
bisa dari tanda-tanda vitalnya atau gejala klinis yang pasien alami. Jika sangat berat, kita dapat mempertimbangkan apakah ini perlu didiskusikan dengan dokternya menggunakan non-invasif ventilator atau penggantian terapi oksigen lainnya. Untuk manajemen non-farmakologinya, kita bisa mengajak pasien atau mengajarkan untuk pernapasan bibir atau pursed lip breathing. Lalu kita bisa juga meninggikan tempat tidur pasien sesuai dengan yang pasien rasakan nyaman untuk dia bisa bernapas lebih lega. Lalu juga usahakan pasien untuk dapat beristirahat, mengurangi sesak napasnya. Kita juga bisa tawarkan apakah mau menggunakan teknik relaksasi musik. Kita juga bisa memodifikasi lingkungan yang tenang dan sejuk. Pastikan jika AC sentral tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, jika memungkinkan, kita dapat menyediakan kipas angin atau memindahkan pasien dekat jendela yang terbuka untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Jika pasien merasa cemas, kita juga bisa lakukan edukasi untuk mengurangi kecemasannya. Yang berikutnya adalah pengkajian masalah gastrointestinal. Kita perlu melihat riwayat kesehatannya, apakah ada penyebaran tumor dan bagaimana dari pengobatan sebelumnya. Apakah ada efek samping yang mengganggu gastrointestinal. Lalu kita juga perlu mengkaji onset kejadian gejala dirasakan. Kita lakukan pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan diagnostik seperti pemeriksaan darah, terutama bagian elektrolit dan kimia darah. Lalu pemeriksaan diagnostik lain seperti USG dan radiologi. Nah, dalam aktivitas kita juga dapat melihat atau mengkaji faktor-faktor apa saja yang memperberat atau meringankan gejala pada pasien. Lalu bagaimana itu efeknya dalam aktivitas sehari-hari. Gejala gastrointestinal yang pertama kita bahas adalah mual dan muntah. Jadi mual itu saat ada gangguan dan dari relaksasi dan kontraksi otot abdomen. Muntah saat isi dari duodenumnya berbalik kembali ke gaster dengan proses retroperistatik. Untuk mengkaji mual dan muntah, kita harus mengkaji lagi riwayat sakit pasiennya apa. Apakah ada pengobatan dengan efek sampingnya bikin mual dan muntah? Apakah ada efektivitas dari pengobatan sebelumnya? Misalnya penanganannya dengan obat apa yang sebelumnya. Kita juga bisa lihat obat-obatan yang dia pakai di rumah sebelum dia dirawat di rumah sakit. Lalu kita juga bisa mengkaji frekuensi dan intensitas episode pasiennya mengalami mual dan muntah. Juga kita perlu bertanya apakah ada aktivitas yang memicu atau mengurangi mual dan muntah. Misalnya ketika mual, pasiennya mungkin bisa menutup mata, relaksasi, dan juga tarik napas dalam. Untuk manajemennya, kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan antiemetik, misalnya ondansetron. Lalu kita juga bisa berikan non-farmakologi, misalnya memastikan makanan yang dimakan oleh pasien dan minumannya, misalnya susu tambahan pada suhu kamar. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Lalu juga bisa juga jika di rumah menghindari bau yang menyengat dan juga makan sedikit tapi sering. Jadi hindarilah makanan dalam jumlah besar. Kita juga bisa ajarkan teknik relaksasi dan juga jika memungkinkan dan pasiennya mau menggunakan terapi musik. Aromaterapi dapat menggunakan minyak esensial misalnya peppermint yang terbukti secara penelitian ini dapat mengurangi mual dan muntah. Yang berikutnya adalah anoreksia. Jadi pengkajian anoreksia itu berfokus pada pengalaman dan kekhawatiran klien. Nah, apakah ada penyebab yang berpotensi dapat membantu pasien untuk pulih kembali? Untuk anoreksia kita juga perlu
membuat rujukan ke ahli gizi jika memungkinkan untuk memodifikasi diet pasien. Sebagai catatan, pemberian nutrisi yang agresif atau yang banyak itu tidak akan meningkatkan kualitas hidup. Sebetulnya dapat membuat ketidaknyamanan bagi pasien karena sistem tubuh pasien mulai menurun saat di akhir hidupnya. Untuk intervensi, ini sangat disesuaikan untuk setiap pasien. Karena setiap pasien bisa unik, bisa macam-macam intervensi yang diberikan. Tujuannya adalah pasien perlu happy saat makan. Jadi makan adalah untuk kesenangan. Jadi suatu kebahagiaan bagi pasien. Jadi kita bisa tanyakan misalnya makan makanan favoritnya apa ya. Jadi kita juga perlu lihat berapa banyak yang diberikan jika itu dapat membuat pasiennya mual atau muntah atau mengiritasi dinding lambung. Nah, kita juga perlu lihat atau kita perlu bilang pada keluarga bahwa makanannya perlu tinggi kalori tapi mudah untuk dikonsumsi atau mudah dikunyah. Nah, makan juga perlu sedikit tapi sering, sebisa mungkin dengan penyajian makanan yang menyenangkan. Misalnya dengan piring makan sendiri, bukan dengan piring makan di rumah sakit. Nah, jika di rumah, pasien perlu dijauhkan dari dapur jika memungkinkan. Misalnya kamarnya dipindahkan ke yang lebih jauh dari dapur untuk menghindari mencium aroma masakan yang tajam dan mengurangi nafsu makan pasien. Yang berikutnya lagi adalah gejala konstipasi, yaitu salah satu gejala yang paling banyak ditemukan ketika pasien berada dalam akhir kehidupannya. Konstipasi didefinisikan sebagai buang air besar kurang dari 3 kali per minggu. Penyebabnya bisa saja tumor yang menekan dinding usus, bisa dehidrasi, dan juga kurang asupan makanan karena anoreksia. Nah, bisa juga pemakaian opioid yang berkepanjangan dapat menyebabkan konstipasi, dan juga tirah baring yang lama sehingga otot-otot abdomen tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan konstipasi. Sebagai manajemen farmakologinya, tujuannya adalah ada pergerakan usus paling tidak setiap 72 jam. Walaupun ada atau tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Untuk obat oralnya bisa menggunakan bisakodil atau laksatif. Bisa juga kita menggunakan supositoria di rektal, dan jika tidak bisa oral dan supositoria, kita bisa mengajukan pada dokter untuk apakah pasien memerlukan enema. Untuk non-farmakologinya adalah privacy dalam toiletik. Misalnya, pasien tidak nyaman BAB di tempat tidur. Nah, kita bisa usahakan jika pasiennya mampu dan aman, pasien untuk BAB di kamar mandi. Jadi kita perlu juga bilang pada pasien jika sudah selesai boleh memencet bel. Jadi itu akan meningkatkan privasi dalam toileting. Lalu kita perlu pastikan intake cairannya cukup dan juga meningkatkan asupan serat jika memungkinkan. Ini sebagai take home message, ingat bahwa dalam memanajemen gejala-gejala fisik yang dialami pasien, kita perlu lihat perspektifnya pasien dan pilihan-pilihan pasien. Misalnya, kalau memang dia tidak mau dengan obat-obatan tapi memilih untuk dengan yang herbal atau yang natural dari alam, kita juga perlu menghargainya. Lalu yang berikutnya kita perlu pantau juga apakah intervensi yang diberikan itu berespon dengan baik pada pasien. Kita perlu evaluasi apakah perlu ada modifikasi dari intervensi ataukah bisa kita teruskan. Kita juga perlu melihat apakah pasien dan keluarga membutuhkan edukasi kesehatan untuk dapat meminimalkan gejala yang dialami. Jika pasien dan keluarga mulai kehilangan kendali, itu dapat menyebabkan keputusasaan. Sehingga kita sebagai perawat dan tim paliatif perlu memberikan dukungan yang penuh pada pasien dan keluarga. Dan pastikan bahwa mereka
mereka itu ada orang yang menemani dan menolong ketika mereka mengalami gejala-gejala fisik yang tidak nyaman atau yang membuat mereka takut. Komunikasi yang terapeutik juga sangat-sangat penting buat dilakukan ketika kita memanajemen gejala fisik pasien. Sekian kuliah mengenai topik ini. Ini adalah referensi yang digunakan untuk penyusunan topik. Silakan dijawab pertanyaan dalam forum diskusi minggu ini. Terima kasih.